pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang review artikel yang berjudul Kebijakan Sistem Merit untuk Menciptakan Good Government di Tengah Maraknya Politisasi yang ada di dalam birokrasi. Di dalam jurnal ini, yang menjadi inti permasalahan ialah bahwa sistem birokrasi yang di Indonesia itu sangat rentan dengan yang namanya politisasi, yang dimana sistem birokrasi yang ada di Indonesia ini masih dicampuri dengan urusan politik, sehingga tidak dapat menciptakan lingkungan birokrasi yang baik serta adil bagi pegawainya. Bahkan setelah reformasi pada tahun 98, masih banyak kita temukan adanya campur tangan politik yang ada di dalam birokrasi. Seperti contoh pada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dimana pada praktek ini tentu tidak bisa menciptakan lingkungan pemerintahan yang baik bagi birokrasi yang ada di Indonesia. Woodard pada tahun 2015 menjelaskan bahwa sistem merit juga merupakan prinsip yang didasarkan pada keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap budaya kerja, bukan berdasarkan pada kedekatan, diskriminasi, atau bahkan kepentingan politik. Di dalam kutipan yang disampaikan oleh Woodard ini tentu menjelaskan bahwa reformasi birokrasi itu sangat memerlukan adanya sistem merit, yang dimana sistem ini itu mengedepankan profesionalitas dalam kinerja, sehingga sistem ini dapat menentukan hasil kinerja pegawai atau SDM yang objektif, tidak memandang secara subjektif, sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik melalui birokrasi yang bersih. Berdasarkan hasil yang ada di dalam artikel ini, menyatakan bahwa hubungan antara politik dan birokrasi itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, sehingga hal ini dapat memperburuk sistem kepegawaian yang ada di dalam birokrasi Indonesia. Oleh karena itu, sistem merit diadakan untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih, adil, serta inklusif, sehingga akan berdampak juga terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat, sehingga tata kelola pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan bersih dari praktek-praktek politik seperti korupsi dan nepotisme. Selanjutnya terkait dengan kekuatan artikel ini. Jadi artikel ini memiliki kekuatan pada relevansi topik yang sesuai pada pembahasan dan situasi pemerintahan di Indonesia saat ini, yaitu tentang menciptakan sistem birokrasi yang bersih melalui sistem merit. Artikel ini juga memiliki data yang kuat terkait adanya penerapan sistem merit yang ada di Indonesia, serta artikel ini memiliki dukungan data dari studi-studi sebelumnya, sehingga artikel ini dapat melengkapi hasil studi sebelumnya dengan metode analisis yang kuat serta sistematis. Namun artikel juga memiliki kelemahan, yaitu sejumlah kelemahan diantaranya ada data yang diambil merupakan data yang ada pada studi literatur sebelumnya, sehingga argumen yang disajikan masih belum cukup kuat untuk mengulas sistem merit yang ada di Indonesia. Selanjutnya, untuk penyajian data juga masih kurang lengkap dan detail, hanya disediakan gambar berupa cermin refleksi yang masih belum cukup mudah dipahami oleh orang awam yang membaca artikel ini. Kemudian pada artikel kedua dengan judul Dinamika Sistem Merit Mengungkap Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Karir Pegawai Publik. Pada artikel ini menjelaskan bahwa di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak era kolonial hingga saat
ini. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat dari berbagai regulasi yang telah mengatur tentang kepegawaian, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Pokok-pokok Pegawaian, UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan terakhir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Sistem merit dapat meningkatkan motivasi pegawai, produktivitas, dan juga kualitas layanan publik. Menurut Christensen, dalam implementasi menghadapi berbagai tantangan utama seperti proses evaluasi kinerja yang subjektif, adanya nepotisme dan favoritisme, berkurangnya pemahaman pegawai terhadap sistem merit, resistensi pegawai, minimnya program manajemen talenta, dan kurangnya dukungan dari pimpinan. Di sisi lain, terdapat juga peluang seperti penggunaan teknologi yang meningkatkan transparansi, meningkatkan penghargaan, serta sosialisasi dan edukasi sistem merit. Penelitian di artikel ini juga menguatkan bahwa keberhasilan sistem sangat bergantung pada dukungan kepemimpinan, daya organisasi, dan sumber daya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kekuatan yang ada di artikel tersebut. Artikel ini memiliki landasan teori yang kuat dan kaya akan sumber referensi, mencakup literatur internasional dan penelitian terdahulu di Indonesia. Artikel ini juga menunjukkan referensi praktik terkait kebijakan aparatur sipil negara atau ASN, serta memberikan gambaran lengkap terkait tantangan dan peluang dalam implementasi sistem merit di sektor publik. Selanjutnya, relevansi topik pembahasan dengan reformasi birokrasi di Indonesia mendukung artikel ini dapat dijadikan sebagai referensi literatur untuk pengembangan sistem merit yang lebih baik ke depannya. Untuk kelemahan dari artikel ini sendiri yaitu adalah metode yang digunakan kurang detail sehingga tidak cukup menjelaskan proses seleksi, studi, data, kriteria, inklusi, dan eksklusi. Lalu pembahasan yang digunakan dalam artikel ini masih bersifat deskriptif, belum cukup menampilkan analisis kritis atau kategorisasi tematik yang secara kuat. Selain itu, studi literatur yang digunakan kurang memiliki bukti validasi analisis seperti tidak adanya tabel perbandingan, studi, atau peta literatur. Setelah penjelasan yang telah kami sampaikan di sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kedua artikel ini memiliki kesamaan inti pokok pembahasan terkait sistem merit di birokrasi Indonesia. Namun, kedua artikel ini tetap memiliki perbedaan. Nah, pada artikel pertama, sistem merit dilihat dari sudut pandang konflik dengan politisasi birokrasi. Kemudian, pada artikel ini juga menyoroti bagaimana pejabat politik sering mengintervensi, mutasi, dan juga promosi ASN. Dan yang terakhir, artikel ini menggunakan banyak studi kasus dari berbagai daerah untuk menunjukkan kegagalan sistem merit. Sedangkan pada artikel kedua, lebih fokus kepada bagaimana konsep dasar sistem merit dalam manajemen ASN. Lalu juga menjelaskan bagaimana sistem merit dapat meningkatkan profesionalitas ASN. Lalu yang terakhir selanjutnya ada menekankan pentingnya pengembangan kompetensi, seleksi, promosi, dan manajemen talenta berdasarkan kualifikasi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, sara, dan faktor lain yang tidak relevan. Dengan sistem merit, diharapkan orang yang tepat dapat bekerja di posisi yang tepat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan negara menjadi lebih efektif dan kualitas pelayanan publik dapat terjaga karena dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki keahlian yang sesuai di bidangnya. Sistem merit juga menjamin jenjang karir yang jelas dan objektif bagi para ASN karena didasarkan pada proses dan hasil kinerja aparatur. Untuk menjamin pelaksanaan sistem merit, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Jika Anda melihat atau mengalami langsung pelanggaran sistem merit, seperti diskriminasi sara, persaingan untuk jabatan yang dihalang-halangi di instansi tempat Anda bekerja, Anda dapat melapor melalui mekanisme berikut. 1.
mengisi formulir pengaduan yang ditujukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. 2. Menyampaikan laporan tersebut melalui fitur lapor KASN. Sebagai tindak lanjut, KASN akan meminta informasi dan memeriksa dokumen untuk pemeriksaan lebih lanjut, serta memberikan rekomendasi jenis hukuman berdasarkan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dengan demikian, para ASN tidak perlu lagi khawatir berkarir di pemerintahan karena telah dijamin oleh sistem merit dan dilindungi oleh KASN.